Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Ahli epidemiologi bahkan menyebut Indonesia bisa menjadi epicentrum dunia bila masyarakat tidak segera sadar akan bahaya virus corona. Sangat mengejutkan bukan? Kasus virus corona di Indonesia kini berada di urutan ke-25 jumlah kasus COVID-19 secara global. Jadi, bagaimana awal mula virus corona ini dapat menyebar ke seluruh dunia? Mari saya jelaskan. Pada Desember 2019, ada sekelompok kasus pneumonia di Tiongkok. Investigasi ini menemukan bahwa itu disebabkan oleh virus yang sebelumnya tidak dikenal. Sekarang bernama 2019 Novel Coronavirus. Coronavirus adalah sekelompok besar virus. Mereka terdiri dari inti materi genetik yang dikelilingi oleh selubung paku protein. Ini memberikan penampilan mahkota. Mahkota dalam bahasa Latin disebut corona. Dan itulah bagaimana virus ini mendapatkan namanya, coronavirus. Ada berbagai jenis coronavirus yang menyebabkan gejala pernapasan dan kadang-kadang gastrointestinal. Gejala pernapasan dapat berkisar dari flu biasa hingga radang paru-paru, dan pada kebanyakan orang gejalanya cenderung ringan. Namun, ada beberapa jenis coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit parah. Ini termasuk SARS coronavirus, diidentifikasikan di Cina tahun 2003, dan MERS coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Coronavirus 2019 pertama kali diidentifikasi di Cina tahun 2019. Kasus ini awalnya terjadi pada sekelompok orang yang menderita pneumonia yang telah dikaitkan dengan makanan laut dan pasar hewan di Wuhan, China. Penyakit ini telah menyebar dari orang sakit ke orang lain, termasuk anggota keluarga dan staf kesehatan. Ada banyak kasus saat ini dan telah menyebar di Tiongkok dan negara lain. Bagaimana cara penularannya? Dinamika yang tepat dari bagaimana virus ditularkan masih belum ditentukan. Secara umum, pernapasan biasanya ditularkan melalui tetesan yang dibuat ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin atau melalui sesuatu yang telah terkontaminasi oleh virus. Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan suatu fase yang disebut new normal. New normal menurut pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Jadi, singkatnya, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Karena sampai saat ini, vaksin untuk COVID-19 masih belum ditemukan, dan berbagai aspek kehidupan harus tetap berlanjut, serta penekanan terhadap penyebaran virus itu sendiri. Yang wajib kita ketahui mengenai era new normal ini adalah bukan sebagai akses untuk bebas beraktivitas di luar rumah, tetapi kita harus sangat ketat, di mana banyak syarat agar kita tetap aman dan tidak menyebarkan atau memperbanyak kasus COVID-19 ini. Tetapi, seperti yang kita lihat sekarang, kasus COVID-19 di Indonesia melampaui negara asal virus ini sendiri, yaitu China. Ini berarti masih banyak dari kita yang belum sadar akan penyebaran virus COVID-19 ini sendiri, ataupun belum mengetahui bagaimana cara hidup di era new normal seperti ini. Nah, cara hidup di era new normal yang terpenting adalah menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian selalu membawa hand sanitizer, selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan, atau istilah lainnya social distancing. Nah, semoga dengan adanya video ini kita lebih aware terhadap virus COVID-19 ini sendiri di era new normal. Thank you for watching.